Adalah pejuang buat orang kulit hitam untuk mendapatkan kesetaraan di muka bumi, dan dia meringkuk di dalam penjara dihukum seumur hidup. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Poin pertama, saya ingin mengajak Anda semua, termasuk saya, untuk berenung. Pahlawan itu sebenarnya apa? Apakah pahlawan itu adalah mereka yang memberikan jasa secara khusus, ataukah mereka yang memberikan pengorbanan secara khusus? Kalau kita berbicara tentang jasa secara khusus, maka tentunya orang yang menemukan lampu, orang yang menemukan mesin uap, orang yang menemukan pesawat, menemukan kereta, mobil, handphone, dan lain sebagainya, ataupun internet, mereka adalah orang yang memberikan jasa khusus. Tapi apakah mereka ini yang dikatakan sebagai seorang pahlawan? Sekalipun mungkin nama-nama mereka ini dipakai sebagai nama-nama sekolah, nama-nama gedung tinggi, tetapi tidak pernah ada dari kita yang mengusulkan mereka menjadi seorang pahlawan. Apakah mereka yang memberikan pengorbanan secara khusus? Itulah yang disebut sebagai pahlawan. Kalau kita berbicara di Indonesia, contohnya adalah Jenderal Sudirman yang mengorbankan jiwa dan raganya. Sekalipun sakit, pekerjaan utamanya sebagai guru ditinggalkan, memimpin perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ataukah Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Patimura, dan lain sebagainya, yang mengorbankan nyawanya untuk apa? Untuk memerdekakan negara Republik Indonesia, melawan manusia-manusia yang menjajah Indonesia. Anda silakan merenung, apakah yang memberikan jasa khusus atau yang melakukan pengorbanan khususlah yang layak dan pantas, patut untuk dikatakan sebagai seorang pahlawan. Ini penting ya bagi kita untuk memahami. Makanya ada sebuah contoh dari seorang pahlawan di Filipina, Jose Rizal. Dia itu dipuja sebagai pahlawan bukan karena dia ini adalah seorang dokter, bukan juga karena dia mahir di dalam berbagai bahasa, ataupun karena pemahamannya tentang seni yang luar biasa. Tetapi dia dipuja sebagai pahlawan karena dia bersedia mati demi keyakinannya untuk memerdekakan Indonesia. Ini kita berbicara mengenai seorang pahlawan. Makanya ada kutipan menarik yang saya kutip dari Nelson Mandela ya. Nelson Mandela adalah pejuang buat orang kulit hitam untuk mendapatkan kesetaraan di muka bumi, dan dia meringkuk di dalam penjara dihukum seumur hidup. Tetapi tahun 1990, setelah 26 tahun menjalani pidana di dalam penjara, dia dibebaskan karena ada desakan yang luar biasa dari seluruh masyarakat internasional. Ketika keluar dari penjara, dia memberikan pidato sebagai berikut. Selama hidup saya telah membaktikan diri kepada perjuangan rakyat Afrika. Saya berjuang menentang dominasi putih, seperti juga saya berjuang menentang dominasi hitam. Jadi sekalipun dia adalah perjuangan kulit putih untuk mendapatkan kesetaraan, tetapi pidatonya mengatakan dia berjuang untuk menentang dominasi putih, sekaligus dia berjuang untuk menentang dominasi hitam. Telah saya cita-citakan, telah saya jaga cita-cita untuk suatu masyarakat yang demokratis dan bebas,
tempat semua orang hidup bersama dalam harmoni dengan kesempatan yang sama. Inilah sebuah cita-cita yang untuknya saya ingin hidup dan yang ingin saya capai. Namun bila harus terjadi, inilah sebuah cita-cita yang untuknya saya bersedia mati. Jadi pengorbanan khusus yang dilakukan oleh orang-orang khusus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita, saya, Anda, atau siapapun, itu mampu untuk menjadi pahlawan. Pahlawan bagi rumah Indonesia yang kita cintai. Bukan hanya sekedar pandai berpidato, pandai untuk berbuat kebaikan, tetapi yang pertama itu adalah berani untuk mengorbankan seluruh keinginan kita, seluruh kehidupan kita untuk orang lain, untuk bangsa dan negara dalam lingkup yang lebih besar. Bukan hanya primordial, berjuang untuk suku Jawa, untuk suku Batak, untuk Papua, dan lain sebagainya secara mandiri atau sendiri. Atau berjuang hanya untuk komunitas saya umat Muslim, atau komunitas saya umat Kristen, atau komunitas saya umat Buddha dan Hindu. Tetapi seorang pahlawan adalah berjuang tanpa batasan untuk seluruh makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Caranya seperti apa? Perlu latihan. Kalau kita diajarkan mengenai kecerdasan intelektual, itu diajarkannya di sekolah formal. Tetapi kita tidak pernah diajar mengenai kecerdasan emosional. Kecerdasan bagaimana kita tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus berbuat atau bertindak secara baik tanpa merugikan orang lain. Kita juga harus melatih yang namanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan bagaimana kita memahami bahwa agama, kepercayaan kepada Tuhan adalah ruang privat, yang mana membentuk diri kita untuk menjadi yang manusia. Manusia yang bukan hanya manusia, tetapi manusia yang adil dan manusia yang beradab. Sehingga dia mampu untuk menjaga semua kesatuan yang diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah perintah Pancasila. Kecerdasan spiritual perlu dilatih. Kecerdasan hati nurani perlu disentuh dan diasah. Supaya kita benar-benar mampu untuk mempraktikkan semuanya itu dipandu oleh hikmat kebijaksanaan. Itu juga perintah Pancasila. Sehingga yang terwujud adalah kesejahteraan, keadilan, Pancasila. Di bidang apapun. Bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka otomatis kita sendiri pun akan merasakan. Ibarat pisau atau pedang tidak akan tajam kalau tidak ada batu gosokan. Maka kalau Anda tidak menggosok kecerdasan intelektual Anda, kecerdasan emosional Anda, kecerdasan spiritual Anda, kecerdasan moral Anda, maka Anda tidak akan menjadi manusia yang akan disebut sebagai seorang pahlawan. Ini penting untuk kita pahami bersama dan kita renungkan bersama. Kemudian kita praktikkan bersama di dalam kehidupan kita di rumah Indonesia. Poin yang kedua, saya ingin membuka wawasan Anda sebagai para pemuda. Bagaimana cara untuk merefleksikan sejarah para pahlawan dengan cara siap memberikan pengorbanan khusus terhadap kehidupan bangsa dan negara. Pemuda harus seperti apa? Pemuda harus terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan tanpa takut kehilangan nyawanya. Ini penting. Kalau Anda tidak berani untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, bukan hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui tindakan dan praktek. Contohnya seperti apa sih, Bang? Contohnya sederhana. Setiap hari Anda keluar dari rumah, Anda bisa melihat ada orang yang masih memungut sampah di jalan.
Anda bisa melihat masih ada orang yang tidak bisa makan dan minum. Tapi Anda tidak pernah ingin menolong mereka. Menolong bukan kemudian Anda memberikan mereka makan dan minum. Kenapa tidak Anda catat namanya mereka, Anda foto mereka, dokumentasikan mereka, dan sampaikan kepada dinas sosial di tempat Anda berkuliah? Berani datang dengan jaket alma mater. Biasanya di kompleks-kompleks pemerintahan itu ada wartawan, mereka akan wawancara mahasiswa ngapain di sini. Harus berani dengan taruhan apapun. Kalau dikatakan Anda tidak boleh masuk, lah terus pemerintahan disediakan untuk apa? Gitu. Anda sampaikan protes yang diliput oleh wartawan. Sudahkah itu Anda lakukan secara benar dan baik? Gitu. Makanya saya bilang tadi, ketika melatih kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, maka Anda tahu di mana saya harus berbicara, di mana saya harus diam, di mana saya harus berbuat, dan lain sebagainya. Kedua, pemuda itu harus berani menentang siapapun yang merendahkan martabat bangsa Indonesia. Bukan hanya orang Indonesia, orang dari luar atau siapapun. Dengan cara membantu mereka untuk memahami tentang Indonesia secara baik dan benar. Membantu mereka untuk mengerti tentang kenapa mereka diciptakan sebagai manusia dan hadirnya di rumah Indonesia. Di dalam bingkai Pancasila yang melindungi kita secara bersama-sama. Sudahkah Anda melakukan itu? Banyak yang dilakukan kita kan hanya sekedar datang demonstrasi, setelah itu pulang aja. Nanti setelah jadi pejabat, kita tidak mengerti juga tentang siapa kita. Makanya begawan Yunani kuno, Sokrates mengatakan, Gnoti sauton, kenalilah dirimu sendiri sebelum Anda berjalan di dalam rimbah bumi ini. Sehingga Anda mampu untuk menjadi lentera terang bagi semua orang. Yang ketiga adalah pemuda tidak pernah boleh takut ya dengan ancaman-ancaman terselubung maupun ancaman fisik yang berasal dari negara luar. Dan yang keempat, berani untuk mengubah sistem yang korup dan manipulatif meski taruhannya adalah nyawa. Anda semua harus berjuang seperti itu dengan taruhan apapun itu. Makanya Anda harus belajar dari komunitas yang dibuat ketika anak-anak muda Indonesia secara sepakat menelurkan Sumpah Pemuda ya, tahun 1928. Itu menjadi contoh sebenarnya bagi GMNI pun untuk berlaku yang sama dan berjuang yang sama. Karena saat ini yang dibutuhkan kita itu adalah kesamaan di dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, kesamaan di dalam perlakuan ketika berada di rumah Indonesia. Kesamaannya bukan berarti kalau Josep Parera dikasih negara 300.000, maka seorang yang namanya Ahmad Sandi juga harus dikasih 500.000, bukan. Kesamaan di dalam perbedaan itu berbeda, maka orang yang lebih membutuhkan diutamakan daripada orang yang tidak begitu membutuhkan. Atau orang yang kaya tidak perlu lagi diberikan bantuan, tapi orang yang miskin harus diberikan bantuan. Dan kalau negara tidak sanggup untuk memberikan bantuan kepada orang yang miskin, maka negara harus mampu untuk membimbing, menuntun, memberikan arahan sehingga orang-orang yang mampu ini mau untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesetaraan di dalam kehidupan sosial yang setara. Ketika Anda sebagai pemuda-pemudi mampu untuk menyuarakan itu, mempraktikkan itu, itulah Anda hadir untuk bersama-sama, berjasa ya saya mengatakan. Belum menjadi pahlawan, karena pahlawan itu mengorbankan jiwa dan raganya. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita bersama. Poin yang ketiga, pemuda bagaimana sih menjadi agen pembaharuan di sektor-sektor penting? Caranya seperti apa? Yang pertama adalah setiap pemuda harus menganggap bahwa tugas itu dimaknai sebagai mandat ilahi yang ditujukan untuk melayani sesama dan memajukan kehidupan bangsa dan negara. Mandat ilahi,
bagi Anda semua, termasuk bagi saya. Kita sering tidak menyadari itu. Kenapa hari ini saya keluar dari rumah kok lihat ada orang kelaparan, padahal saya di rumah masih punya makan. Atau di saku saya masih ada uang 10.000. Kenapa sampai Tuhan menunjukkan pada saya ada orang duduk kelaparan di pinggir jalan? Karena Tuhan ingin kelebihan yang ada di sakumu 10.000 itu diserahkan pada dia supaya dia bisa makan itu loh. Atau karena Tuhan itu ingin Anda mengerti sisa makananmu yang di rumah, kamu bisa kembali untuk mengambil, membungkusnya dan membawanya, menyerahkan kepadanya. Kalau Anda tidak mengasah kecerdasan daripada spiritual Anda, kecerdasan emosional Anda, kecerdasan moral Anda, maka Anda tidak akan memahami itu. Mata digunakan hanya untuk melihat dan tidak mengerti arti penglihatannya itu untuk apa. Poin kedua adalah pemuda itu di dalam menjalankan tugas apabila menemukan kendala atau tekanan yang berat, maka yang harus dilakukan adalah menjadi manusia yang super eragotaris, atau yaitu manusia yang melakukan melebihi apa yang diwajibkan secara moral. Contohnya salah satunya kalau kita berbicara di Indonesia itu Pak Gus Dur ya, almarhum. Berani untuk meresmikan sebuah agama ya, Konghucu di masa pemerintahannya. Untuk menyetarakan bahwa banyak sekali aliran-aliran kepercayaan lain yang juga harus disahkan di rumah Indonesia. Ini adalah orang-orang yang berani dalam kesendirian karena benar, meski berbagai tekanan dari banyak orang yang dapat membahayakan nyawanya, dia tetap berani untuk berada sendiri. Di dalam kesendiriannya, dia menjadi pribadi yang mumpuni. Inilah yang harus dilakukan oleh para pemuda. Yang berikutnya adalah harus menjaga integritas. Mengapa harus menjaga integritas? Karena di dalam integritaslah kemurnian dan keutamaan itu akan dimenangkan. Integritas menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah di tengah-tengah ketidakjelasan tentang segala sesuatu. Kehidupan yang sangat manipulatif, kesenjangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu diperjuangkan oleh pemuda. Dan poin terakhir adalah mengadakan berbagai penelitian agar menemukan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dengan menggunakan metode yang inovatif dan revolusioner. Ini adalah bagaimana para pemuda itu mengembangkan dirinya secara baik. Saya kan diminta untuk berbicara mengenai Pancasila. Pancasila itu sebenarnya sederhana. Pancasila itu merupakan kitab suci yang perlu untuk direnungkan, kemudian diimplementasikan melalui perbuatan atau praktek atau praksis. Makanya saya selalu mengatakan Pancasila itu ibarat pisau yang bisa ketika berada di tangan yang baik, dia akan menjadi kebaikan. Karena umpamanya pisau itu dipakai potong daging, potong sayur untuk masak. Tapi berada di tangan yang jahat, dia bisa dipakai untuk merampas hak orang lain, bisa dipakai untuk memperkosa orang lain, bisa dipakai untuk menodong orang lain, membunuh orang lain, dan lain sebagainya. Sama seperti Pancasila. Sebagai sebuah praksis, maka Pancasila itu memerintahkan agar semua orang itu mengenali dirinya dengan cara bertuhan. Karena hanya dengan bertuhan ada sebuah perenungan untuk mengenali dirinya. Dan apa tujuannya dihidupkan? Untuk mengenali fungsi mata, fungsi telinga, fungsi mulut, fungsi tangan, fungsi kaki, fungsi hati nurani, fungsi keinginan, fungsi harapan. Untuk dipersatukan dan diimplementasikan. Makanya setelah mengetahui siapa itu Tuhan, keinginan daripada Tuhan, maka dia akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Makanya silanya itu berurutan. Setelah mengenal Tuhan, menjadi manusia yang adil dan beradab di sila kedua. Setelah menjadi manusia yang adil dan beradab, dia akan menjaga sebuah persatuan di dalam berbagai perbedaan. Jadi, jangan dikira itu hanya majemuk dari warna kulit, adat istiadat. Bukan. Majemuk juga dari tentang orang yang dapat bekerja dan orang yang tidak dapat bekerja. Orang yang miskin dan orang yang kaya. Orang yang berstatus sosial ningrat dan yang tidak. Harus disetarakan. Dan ketika mereka mampu untuk menjaga itu, mereka akan hadir hikmat dan bijaksana ya, tuntunannya itu untuk membuat regulasi
Untuk siapa? Untuk rakyat. Yang terwujud adalah cita-cita atau mimpi, harapan, kesejahteraan atau yang kita sebut keadilan sosial. Sebenarnya mudah, tetapi pertanyaannya apakah Pancasila itu ada? Tidak di Indonesia saat ini. Mungkin dipraktekkan oleh 1-2 orang ada. Pancasila itu sebuah perintah suci yang tidak mampu untuk dilaksanakan di Indonesia. Maka semoga GMNI ya dengan segala strukturalnya nanti akan mampu untuk membangun agar diri kalian semua menyadari hal itu dan kemudian mempraktekkan Pancasila secara baik. Caranya dengan apa? Tadi ya, mengasah kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional untuk dijadikan satu. Itu dari saya. Semoga diskusi kita nanti lebih menarik dan lebih lancar. Makasih, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Iqbal Setiawan. Di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan juga sangat luar biasa pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Yosef terkait materi kita pada hari ini tentang Hari Pahlawan dari sudut pandang Pancasila. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pemaparan tadi. Tadi sudah disebutkan bagaimana menjadi seorang pahlawan dan apa saja yang harus kita punyai. Karena kan untuk menjadi pahlawan bukan hanya sekedar kita bergerak, tapi ada prosesnya pun juga harus ada sesuatu yang kita punya terlebih dahulu. Misalnya tadi disebutkan tentang bagaimana kita memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Nah, mungkin kalau kita berbicara manusia, permasalahannya kan hanya sedikit. Bagaimana dia bisa memenuhi makannya dan minumnya. Ketika dia mampu memenuhi makan dan minumnya, maka dia akan menjadi pahlawan bagi dirinya. Karena itu bermanfaat untuk dirinya. Dan ketika dia juga memperjuangkan hak orang lain untuk makan dan minum orang lain, dia akan juga menjadi pahlawan bagi orang lain. Nah, pada saat ini mungkin banyak orang bisa menjadi pahlawan, tapi yang menjadi tanda tanya, apakah dia pahlawan yang bermoral seperti itu? Ya kan, kalau kita berbicara pahlawan bermoral, bagaimana dia bisa berproses ataupun menghasilkan sesuatu dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Mungkin dia memberikan kebermanfaatan untuk sebagian orang lain dan sebagian orang lagi merasakan kerugian, dan itu dia menjadi seorang pahlawan yang tidak berkeadilan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pancasila mampu membentuk karakter pahlawan yang bermoral. Tadi disampaikan juga bisa dikatakan Pancasila sebagai kitab suci. Nah, pertanyaan saya juga, siapa yang mampu membuka kitab suci tersebut dan siapa yang mampu menjelaskan kitab suci tersebut dan menyadarkan menjadi pahlawan yang bermoral? Mungkin seperti itu Pak Yosef yang ingin saya tanyakan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya, Mbak Moderator. Ya, baik Pak, boleh dijawab dulu untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih Mas Setiawan. Menjadi pahlawan itu yang pertama itu merupakan karunia Tuhan. Jadi orangnya tidak perlu belajar, dia lahir di jam, waktu, hari, tanggal yang sudah ditentukan Tuhan dan nantinya akan menjadi seorang pahlawan. Tidak perlu diajarkan, dia sudah mampu untuk mengenali dirinya sendiri dan akan menjadi pahlawan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah orang yang menjadi pahlawan dengan cara tadi. Mengasah kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan kecerdasan moralnya menjadi satu kesatuan untuk berpraktik. Pertanyaannya, siapa sih yang bisa untuk menuntun mereka? Yang bisa untuk mengajarkan mereka, yang bisa untuk mengarahkan mereka, memahami tentang fungsi daripada otaknya dan hati nuraninya untuk disatukan, sehingga mereka mampu untuk menjadi seorang pahlawan. Yang pertama adalah orang tua. Kita selama ini kadang memberikan sebuah contoh, arahan, dan makna yang tidak tepat
kepada anak-anak kita. Nah, sehingga anak-anak kita di awal mereka hidup tidak mampu untuk kemudian mengasah kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritualnya secara baik. Untuk membangun agar mereka kemudian menjadi benar di dalam melangkah sehingga tidak terperosok, maka lingkup kedua adalah lingkup keluarga dekat ataupun lingkungan. Ini lingkup kedua yang kemudian membangun sebuah kecerdasan bagi seorang anak. Ini harus ada sebuah kerjasama. Kemudian kita sama-sama memahami bahwa belum tentu lingkungan juga mampu untuk berpartisipasi memberikan yang terbaik bagi si anak. Umpamanya saya, Yosep Parera, harus lahir di sebuah lokasi yang mana lokasi tersebut ternyata adalah lokasi pelacuran umpamanya. Dulu di Jawa Timur ada ya, di Semarang juga ada, itu namanya Sunan Kuning. Atau lokasi di mana lokasi di situ adalah lokasi tempat jual beli narkoba dan lain sebagainya. Maka kemudian kita sepakat harus mendirikan yang namanya pendidikan formal, sekolah, TK, SD, dan lain sebagainya. Disinilah hadir negara. Negara berdasarkan perintah suci daripada Pancasila, yang lahirnya Undang-Undang Dasar dan kemudian turun undang-undang lain, mereka diperintahkan untuk apa? Untuk membantu setiap individu manusia ini mengerti tentang kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan moral mereka. Sekarang, pendidikan formal kita itu masih mengajarkan hanya tentang kecerdasan intelektual. Kecerdasan spiritual tidak. Kecerdasan emosional tidak. Kecerdasan moral tidak. Makanya kemudian ada beberapa lagi yayasan-yayasan lain yang kemudian mendirikan untuk mengajarkan kecerdasan spiritual dan intelektual dijadikan satu. Umpamanya melalui sekolah atau santri ya, kalau di Islam. Kemudian umpamanya di Kristen Katolik ada ya, melalui seminari dan lain sebagainya. Ini kebersamaan, Mas Setiawan, kita bagaimana membimbing orang itu agar kemudian mereka menyadari tentang kehadiran dirinya. Kalau bukan kita yang menuntun, mengarahkan, memotivasi mereka, maka tentunya mereka akan keluar jalur. Sehingga tidak mampu untuk memakai semua kemampuan yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk kemudian berkarya kebaikan atau menjadi pahlawan. Jadi pahlawan itu bukan hanya sekedar mampu untuk memahami mana yang saya bantu, mana yang saya tolong, tidak. Tetapi pahlawan itu adalah orang yang mau mengorbankan seluruh kehidupannya untuk orang lain. Contoh ya, kalau masa COVID kemarin baru terjadi pertama-pertama, di negara luar itu saja banyak dokter, banyak karyawan rumah sakit yang mengundurkan diri karena takut mati. Karena tidak boleh pulang dan bertemu dengan anak istrinya. Indonesia itu ada banyak dokter yang masih umur 30 tahun, 35 tahun, mereka meninggal. Setelah mereka itu merawat pasien-pasien COVID dan tidak boleh pulang untuk bertemu anaknya, bertemu suaminya, bertemu istrinya, bertemu keluarganya. Bahkan ada dokter-dokter muda itu yang hanya pulang dari kaca mobil melihat anaknya hanya untuk menangis karena anak-anaknya masih balita. Pengorbanan yang luar biasa. Mereka inilah yang pantas sebenarnya disebutkan sebagai pahlawan. Mendedikasikan hidupnya bagi kesehatan dan kehidupan orang lain. Kalau Anda bertanya pada saya, apakah Pancasila itu bisa mengajarkan itu? Pancasila itu adalah sesuatu yang menyinari kita, mata kita ini untuk melihat yang lain. Makanya Pancasila itu hanya perintahnya, tolong Anda bertuhan. Makanya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Anda bertuhan dengan jalan apapun terserah Anda, dengan agama apapun terserah Anda. Bertuhan itu cara memahami bahwa saya hadir di dunia ini adalah karena sesuatu menginginkan saya. Dan apa kehendak yang ada di dalam diri saya ini sama dengan kehendak orang lain, maka saya wajib untuk memenuhi semua kehendak orang lain tersebut. Maka apa yang saya inginkan pun akan saya dapatkan dari orang lain. Makanya di Jawa ini dulu, kalau Anda masuk di dalam kerajaan itu, Mas Setiawan, disediakan cermin. Jadi cermin ini untuk kita berkaca. Kalau saya marah, gambar di cermin pun marah.
Kalau saya tersenyum, gambar di cermin pun tersenyum. Kalau saya menangis, gambar di cermin pun menangis. Kalau saya menyerahkan sesuatu, gambar di cermin pun menyerahkan sesuatu. Maka kita berpatokan apa yang kita lakukan itu yang akan kita terima. Nah, jadi kalau Anda bertanya, apakah Pancasila bisa menuntun saya? Enggak. Pancasila itu mengajar bagaimana kita mengerti tentang siapa kita, apa tujuan kita, apa keinginan kita yang kita rangkum bersama. Dia semacam jembatan kita untuk menuju kepada praktek yang menghidupi kita. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Pancasila itu akan membuat kita baik? Bukan, prakteknya. Praktek kita sebagai manusia yang menjalankan nilai-nilai Pancasila itulah yang akan membuat kita baik. Bukan Pancasilanya. Tapi praktek kita, di dalam apa? Di dalam pikiran kita, di dalam ucapan kita, dan di dalam perilaku kita. Jadi kebersamaan ya, kalau kita tidak saling menuntun, tidak saling mengingatkan, tidak saling untuk bersama-sama, bahu-membahu, membangun, maka tidak akan bisa terjadi yang namanya kebaikan. Makanya saya juga berharap ya, GMNI itu bukan hanya bicara, tetapi dia juga harus berkolaborasi dengan pemerintah. Minimal adalah di daerah-daerah itu. Memanfaatkan kemampuan anak-anak muda ini untuk bersatu dengan dinas sosial, bersatu dengan dinas kesehatan, bersatu dengan dinas pendidikan, untuk menunjukkan di lini mana saja itu kita butuh lubang-lubang ini ditutup kembali sehingga kita mampu menuju kepada keadilan sosial atau kesejahteraan bersama. Kalau Anda hanya berbicara tanpa mau untuk berkolaborasi secara bersama, menyampaikan aspirasi masyarakat, membawa fakta di lapangan kepada mereka, maka akan menjadi percuma kita berbicara doang. Sama seperti saya hanya berbicara seperti ini. Itu sementara jawaban saya untuk Mas Setiawan. Matur nuwun, Mbak Moderator.